Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Neriza Arfiana Aprizantina dengan NPM 211230092. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau sedikit menerangkan mengenai instrumental dasar hukum bea cukai serta FTA untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu kepabeanan ekspor dan impor dari Ibu Safiranita. Untuk pertanyaan dari UASnya sendiri yaitu yang pertama adalah tiga instrumen dari dasar hukum bea cukai dan peran FTA dalam memberikan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan perdagangan internasional. Yang kedua adalah overhead cost dalam ekspor kopi serta dampak terhadap harga jual di pasar internasional serta strategi apa sih dari optimasi ini yang dapat diterapkan. Baik, untuk pertama adalah mengenai tiga instrumental dasar hukum dalam bea cukai. Hukum bea cukai ini dibangun di atas tiga instrumental utama yang mengatur dalam keseluruhan proses ekspor impor. Ketiga instrumental ini tentunya dapat menjadikan fondasi dalam penentuan tarif, klasifikasi barang secara internasional, serta kepatuhan dokumen. Untuk pemahaman mendalam atas ketiga pilar ini dapat memungkinkan ekspor dan impor ini dapat mengoptimalkan keuntungan serta legal dan efisiensi. Yang pertama adalah tarif bea cukai, yaitu pajak yang dikenakan atas barang impor ataupun ekspor sendiri, yaitu tarif ini dapat menentukan dasar saing harga produk di pasar global. Semakin tinggi tarif, semakin mahalnya harga akhir bagi konsumen atau pembeli di luar negeri. Yang pertama adalah tarif ad valorem atau presentasi dari nilai barang sendiri. Yang kedua adalah tarif spesifik, yaitu jumlah tetap per unit. Yang ketiga adalah tarif gabungan, kombinasi keduanya. Yang kedua adalah mengenai regulasi kepabeanan. Seperangkat aturan yang mengatur mengenai dokumentasi, inspeksi, serta prosedur ekspor dan impor. Regulasi ini tentunya dapat memastikan kepatuhan hukum, sekaligus dapat menjadi penentu efisiensi waktu serta biaya dalam setiap transaksi perdagangan, yaitu ada prosedur deklarasi pabean, ada persyaratan dokumen ekspor maupun impor, serta standar inspeksi fisik barang. Yang ketiga adalah menjelaskan mengenai klasifikasi serta evaluasi barang. Sistem ini dapat menentukan jenis produk serta nilai barang sebagai dasar perhitungan dari bea cukai. Klasifikasi ini dengan menggunakan HS Code atau Harmonized System yang berlaku secara internasional. Sementara valuasi ini mengacu pada nilai transaksi aktual. Yang pertama ada HS Code sebagai standar global, sebagai metode valuasi WTO Agreement, serta untuk pengaruh langsung pada besarnya bea cukai. Lalu selanjutnya adalah peran Free Trade Agreement atau FTA. FTA ini dapat memberikan keuntungan nyata bagi eksportir ataupun importir melalui tarif preferensial yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan MFN. Perjanjian seperti AFTA ini seperti Indonesia Australia CEPA, ASEAN China FTA, dan RCEPA dengan membuka akses pasar yang lebih luas, di mana tarif FTA ini berkisar antara 0 sampai 5% dibanding dengan tarif MFA yaitu sekitar 15 sampai 30%. Sehingga eh, transaksi ini dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional secara signifikan. Dampak nyata dari FTA sendiri adalah negara dengan anggota FTA ini dapat menikmati tarif hingga 0 sampai 5% dibandingkan dengan tarif MFA atau Most Favored Nation yang bisa mencapai 15 sampai 30% untuk komoditas tertentu. Selisih ini tentunya langsung berdampak pada margin keuntungan eksportir serta harga beli dari importir. Nah, selanjutnya adalah mengenai keuntungan bagi eksportir, keuntungan bagi negara, serta keuntungan bagi importir. Kombinasi instrumental bea cukai yang dioptimalkan melalui FTA ini dapat menciptakan distribusi keuntungan yang merata bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem perdagangan internasional. Keuntungan bagi eksportir sendiri yaitu dapat mengurangi biaya tarif dengan meningkatkan margin keuntungan, akses pasarnya juga akan lebih luas serta stabil. Lalu untuk keuntungan bagi importir yaitu harganya tentu lebih kompetitif, proses impornya juga akan lebih mudah serta cepat, daya saing retailnya ini akan meningkat, serta pilihan produk ini lebih beragam dengan harga yang terjangkau. Keuntungan bagi negara yaitu dapat meningkatkan volume devisa serta ekspor, penguatan hubungan perdagangan internasional, pertumbuhan ekonomi, serta lapangan kerja, penguatan posisi diplomatik dan ekonomi global. Rules of Origin ini dapat memastikan barang dapat memenuhi syarat FTA serta mencegah penyalahgunaan dari tarif preferensial. Baik, selanjutnya adalah menjelaskan mengenai pernyataan kedua, yaitu mengenai overhead cost dalam ekspor kopi. Overhead cost adalah biaya tidak langsung yang wajib dikeluarkan dalam setiap transaksi ekspor. Tentunya ini dalam
pertanyaan yang kedua ini mengenai ekspor kopi. Dalam kegiatan ekspor kopi ini, terdapat sejumlah biaya yang tidak secara langsung terkait dengan proses produksi biji kopi itu sendiri, namun mutlak diperlukan agar produk dapat diekspor sesuai standar internasional. Biaya-biaya inilah yang dapat dikategorikan sebagai overhead cost ekspor. Komponen overhead cost ekspor ini mencakup pengemasan, administrasi, sertifikasi, serta asuransi yang menjadikan persyaratan dalam mengakses pasar internasional secara premium. Pengemasan dan administrasi. Pengemasan sesuai standar internasional yaitu vacuum seal, karung goni, plus dokumen ekspor yang sesuai dan lengkap seperti custom clearance, invoice, packing list, bill of lading ini juga harus dapat ditentukan dan dipastikan bahwa dokumen itu lengkap dan sesuai dengan custom clearance, invoice, packing list, bill of lading itu sudah sama. Yang kedua adalah sertifikat serta asuransi. Nah, sertifikat produk ini yaitu ISO 2200000 organik, Certificate of Origin, Fair Trade, Reverse Alliance untuk akses pasar premium, plus Marine Insurance untuk mencegah barang ini dari suatu hal yang tidak di luar kendali, yaitu untuk perlindungan pengiriman barang secara internasional. Yang kedua adalah mengapa sih dikategorikan sebagai overhead cost atau biaya tidak overhead cost atau biaya tidak langsung. Pemahaman tentang mengapa sih biaya-biaya ekspor kopi ini dikategorikan sebagai overhead cost, bukan biaya langsung, sangat penting untuk pengelolaan keuangan dan penetapan harga yang kuat. Overhead cost atau biaya tidak langsung. Karena tidak terikat langsung dengan volume produksi, wajib dikeluarkan per transaksi ekspor, serta persyaratan standar internasional untuk akses pasarnya juga pasar premium. Sedangkan untuk biaya langsung yaitu biaya bahan baku kopi seperti green bean dan roasting, tenaga kerja produksi dan pengalaman kopi, di mana perbedaan utamanya ini overhead ini tetap per transaksi, biaya langsung proporsional terhadap volume produksi. Nah, di samping ini juga terdapat apa sih perbedaan antara biaya langsung dengan overhead. Jika biaya langsung ini yaitu pembelian biji kopi, overhead cost-nya ini adalah biaya pengemasan, untuk biaya langsungnya yaitu biaya roasting, ada tenaga kerja produksi, ada bahan baku pendukung, serta proporsional dengan volume. Untuk overhead cost-nya sendiri yaitu ada biaya kemasan, seperti administrasi dokumen, sertifikasi produk, asuransi untuk mengirimkan barang ini ke luar negeri atau secara internasional, serta relatif tetap per transaksi. Nah, selanjutnya adalah dampak overhead cost ini pada harga jual internasional. Di mana volume penetapan harga ekspor yaitu harga jual sama dengan biaya produksi, sama dengan margin keuntungan, ditambah overhead cost. Nah, overhead cost yang tinggi secara langsung dapat menaikkan harga jual ekspor kopi Indonesia di pasar internasional. Ketika komponen biaya tidak langsungnya ini membengkak, ekspor menghadapi dilema yaitu seperti menyerap biaya atau marginnya ini tertekan, atau dapat membebankan ke harga. Daya saingnya ini juga dapat menyebabkan menurun. Daya saing yang menurun, harga jual tentunya akan lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor seperti Vietnam ataupun Brazil yang membuat kopi Indonesia ini kurang kompetitif di pasar global, terutama untuk segmen commodity grade. Untuk marginnya juga akan tertekan jika ekspor memilih menyerap overhead. Margin keuntungan juga akan menyusut secara drastis. Pada volume kecil, overhead ini per kilogram bisa mencapai 16-20% dari total harga jual. Di samping ini merupakan ilustrasi dampak kenaikan overhead. Nah, ilustrasi ini harga kopi per kilogram, total overhead yaitu pengemasan, dokumen, sertifikasi, plus asuransi ini dapat mencapai 1 USD per kilogram atau naik sekitar 22% dari harga jual terakhir. Nah, selanjutnya adalah menjelaskan mengenai strategi optimasi keuntungan dari ekspor. Pengelolaan overhead yang cerdas tentunya akan dikombinasi dengan pemanfaatan FTA secara maksimal, merupakan kunci untuk mempertahankan daya saing harga sekaligus dapat menjadi profitabilitas ekspor kopi di pasar internasional. Yang pertama adalah manfaatkan FTA ini secara efektif, yaitu dengan identifikasi FTA relevan, yaitu RCEP, ASEAN, Australia, New Zealand, dan lain-lain, serta memastikan pemenuhan rules of origin ini mendapatkan tarif dari 0-5%. Yang kedua adalah standarisasi proses ekspor, yaitu dengan menerapkan SOP bahan baku untuk dokumen dan pengemasan. Yang ketiga adalah negosiasi dengan supplier, buat kontrak jangka panjang dengan supplier pengemasan serta asuransi untuk mendapatkan harga yang stabil serta harga yang terbaik. Yang keempat adalah tingkatkan volume ekspor
ekspor yaitu overhead cost yang bersifat tetap per transaksi akan terdiluasi ketika volume ekspor ini meningkat. Strategi konsolidasi pengiriman atau konsolidasi shipment efektif menurun overhead per kilogram kopi. Yang kelima adalah investasi sertifikat premium, yaitu dengan sertifikasi origin, fair trade, atau specially grade yang membuat pasar premium ini dengan harga jual meningkat, yaitu 30-100% lebih tinggi dari harga sebelumnya. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini atau penjelasan saya KL ini yang pertama adalah instrumental bea cukai serta FTA. Pemanfaatan instrumental hukum bea cukai dan perjanjian perdagangan bebas atau FTA merupakan fondasi utama untuk memperoleh keuntungan dalam perdagangan kopi secara internasional. Yang kedua adalah overhead cost digunakan sebagai investasi. Overhead cost dalam ekspor kopi harus dipandang sebagai investasi strategis, bukan sekadar beban biaya karena mendukung kelancaran dan kepatuhan proses ekspor. Yang ketiga adalah efisiensi sama dengan daya saing. Pengelolaan overhead yang efisien tentunya secara langsung akan meningkatkan daya saing harga serta dapat meningkatkan margin keuntungan ekspor kopi di pasar global. Takeaway utama dari presentasi ini adalah kombinasi pemanfaatan FTA secara optimal atau maksimal, pengelolaan overhead cost yang cerdas, serta kepatuhan terhadap instrumen hukum bea cukai merupakan formula kunci dari proses ekspor kopi Indonesia di pasar internasional. Untuk langkah selanjutnya, yang pertama adalah ada audit struktur overhead cost ekspor dilakukan secara berkala. Yang kedua adalah pantauan perkembangan FTA yang relevan bagi komoditas kopi. Yang ketiga adalah investasi pada sertifikasi yang membuka pasar premium. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.